Allah. Pembagian ini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Tapi pembagian ini baru muncul di abad ke-8 Hijriah, bukan di abad ke-3 Hijriah. Disebut 3 tauhid. Inilah ajaran Syekh Ibnu Taimiyah, Imam Salafi, kemudian Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Wahabiyah, dan yang sekarang yang ada di Saudi itu, yang sekarang dipakai di beberapa institut di Indonesia. Dan sayangnya ada pesantren Ahlus Sunnah memakai kitab mereka. Ini yang saya sayangkan. Kita ingetin ngamuk-ngamuk, ya sudah. Kan kewajiban kita cuma tawasau bil haq wa in kana murran. Meskipun pahit kita sampaikan. Kalau nggak terima nggak apa-apa. Apa kata si ustadz kepada saya? Kami mengajarkan perbedaan akidah di pesantren. Itu ngeles namanya. Emang santri ente sudah sanggup berbeda akidah. Diajarkan kitab yang berbeda faham. Nggak akan sanggup. Si 20 aja nggak paham. Kita sama mazhab kita belum paham. Gimana kita membandingkan dengan mazhab yang lain? Nggak mungkin. Semoga nanti mereka mau mendengarkan ini ya. Apa yang bahaya di sini? Ibnu Taimiyah mengajarkan apa? Uluhiyah ini tauhid ibadah. Kata siapa? Ibnu Taimiyah, imamnya Salafi. Rububiyah, iman, filosof, sufi, dan orang-orang musyrik. Orang beriman juga pakai. Orang musyrik bertauhid. Nyambung gak? Musyrik menyekutukan Allah, tauhid mengesahkan Allah. Nyambung gak? Rububiyah kata Ibnu Taimiyah, tauhid orang musyrik. Nyambung? Gak connect? Nah, akibat apa? Akibat Ibnu Taimiyah mengharamkan ilmu mantik. Tahu ilmu mantik? Ilmu logika. Kalau yang pernah ngampus, pernah belajar ilmu logika, apalagi orang hukum. Kalau di pesantren, mantek namanya. Bukan mantek, bukan itu. Itu lain lagi, Cok. Rububiyah. Lalu asma was sifat. Kata Ibnu Taimiyah, asma was sifat. Bukan 20 aja, bukan 7 aja. Seperti yang dikatakan Asy'ari, Maturidi. Ternyata Ibnu Taimiyah salah faham. Dikira Asy'ari hanya meyakini 7 atau 20 sifat. Sifat 20 bukan pembatasan sifat Allah. Itu hanya untuk sebagai patokan. Kalau faham 20, faham sifat yang lain. Sifat Allah tidak terbatas. Ajaran gagal faham memang dari dulu jadi ajaran baru ya. Dan itu jadinya. Jadi antum kalau belajar, nah turunan kitab-kitab ini seperti pembatal keislaman, 10 pembatal keislaman itu dari kitab ini, dari akidah ini. Dan itu berbahaya. Karena 10 pembatal keislaman itu akan membatalkan orang yang beda faham. Sekarang banyak ibu-ibu pengajian canggih-canggih kitabnya. Akidah Ahlussunnahnya belum beres sudah ngaji kitab yang beginian. Ini ajarannya kurang pas. Kurang pas. Karena dia mengatakan Asy'ariyah itu belum uluhiyah. Sufi belum uluhiyah. Sufi baru rububiyah. Sama dengan orang musyrik. Penghinaan gak tuh? Penghinaan sebenarnya. Kalau ada orang yang mengatakan Allah terbatas, gimana? Gimana Bapak Ibu? Allah terbatas. Sesat atau enggak? Beneran? Berani enggak? Berani enggak bilang mereka sesat? Ini kita mau tunjukin nih. Nomor 38 halaman 54. Coba baca sama-sama. Wa ta'ala. Coba sama-sama. Wa ta'ala. Yang kenceng. Wa ta'ala. Terus? Yang kenceng, kayak baca Quran. Wa ta'ala 'anil hududi wal. Terus?
Kayak takut salah gitu. Ya. Wa ta'ala, dan Allah maha suci, maha terbebas. Anil hududi, dari hudud. Hudud jamak dari had, batas. Dalam bahasa Malaysia, had sudah jadi bahasa Malaysia. Ya. Wal ghayat, ujung. Karena ada yang bayangin Allah itu duduk di atas aras dan dia lebih gede dari aras. Kan nanti kita kebayang bokong, kan gawat itu. Kebayang pinggang, kebayang agak mengerikan akidah-akidah begitu. Wal arkan, anggota badan, wal a'dha wal adawat, la tahwihi jihatus sit. Tidak ada yang meliputinya baik berupa arah yang 6. Kasairil mubtada'at, seperti semua makhluk. Coba, yang duduk sekarang ada arah depan enggak? Belakang? Atas? Bawah? Berarti antum ini makhluk, bukan kholik. Sah. Bukan kholik ya? Kenapa? Karena kita tubuh, jisim. Jisim itu butuh ruang, arah. Sedangkan Allah tidak memerlukan ruang, tempat, dan arah. Ibnu Taimiyah mengatakan dari bab asma dan sifat. Apa kata dia? Menukil dari kalam Utsman bin Sa'id Darimi. Siapa yang tidak meyakini Allah punya batas, telah menentang Quran dan Sunnah. Lalu dibaca ayat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Allah dibatasi dengan 2 batas yang besar, aras dan langit. Kata siapa? Utsman bin Sa'id Darimi, lalu dinukil oleh Ibnu Taimiyah. Itu yang dipakai sekarang oleh Muhammad bin Wahab dan pengikut-pengikutnya Wahabi. Jadi mohon dimaklumi akidah mereka begitu. Apakah kafir orang yang begitu? Enggak. Kurang pas memahami Allah. Maka kita enggak boleh juga kemudian menghina mereka. Cukup kita katakan, ya sudahlah ente berarti segitu aja ma'rifatullahnya. Kita enggak usah paksa juga akidah kita. Ya. Jadi nanti ini bukan untuk bahan debat ya. Ini untuk memaklumi orang yang beda faham dengan kita dan kita bagaimana. Jadi antum sudah mulai faham, Wahabi bedanya dengan Aswaja bukan Yasinan. Wahabi Salafi beda dengan Ahlus Sunnah bukan masalah tahlilan. Bedanya di sini dan itu. Oke, sudah mulai faham? Jadi kalau ada orang Yasinan, mungkin nggak dia berkeyakinan? Ada. Saya berdebat panjang sama senior saya dulu. Oh dia kan Yasinan, berarti dia Aswaja. Ahlus Sunnah itu ada akidah, ada fikih. Yang ente maksud yang mana? Saya tanya gitu. Tapi ingat juga, ada orang nanti akidahnya sudah Ahlus Sunnah, fikihnya sudah Ahlus Sunnah, tapi dalam politik dia mengikuti Khawarij. Mulai banyak Pak hari ini. Ustadz loh. Ustadz. Gimana tuh? Ciri-cirinya ntar ketika temannya beda pilihan, dia akan menyerang habis. Sampai ada sebutan Habib anti Jokowi, Habib pro Jokowi. Apaan itu istilah? Pernah dengar gitu nggak? Saya paling benci dengar itu. Kita nggak nyoblos dia, tapi kita nggak akan kotak-kotakin Habib. Bahasa saya Habib itu satu. Kita cinta kepada Habib bukan karena anti ataupun pro. Karena Nabi mengatakan cintai zuriatku karena cinta kepadaku, bukan karena masalah pilihan politik. Ya, tapi netizen ini kan maha benar ya.